akan bergerak menuju ke arah KFC sendiri. Lemparan Hydrantis juga sudah mulai dilakukan. Kali ini Granatnya akan segera meletup, namun berhasil mendapatkan satu. Ternyata Star terdapat headshot dari seorang KF tadi dengan sangat bagus, bahkan mendapatkan korban kedua, korban ketiga. What happened? Kontrol yang begitu bagus dan winner chicken dinner untuk EVOS Reborn di match kita yang ketiga. Yap, pesawat sudah mengudara kali ini, dan kalau kita lihat dari jalur pesawatnya utara menuju selatan, tidak banyak yang bisa dibahas karena Sanhok lagi dan lagi 4 kali 4 km persegi. Jalur pesawat seperti ini juga tentu akan memudahkan para player menuju langsung ke drop zone yang mereka inginkan. Ya. Oke. Jadi tim utara kita cek dulu ya untuk tim utara. Kayaknya Om Wawa tim utara banget ya. Hatin Wave, oke. Bonafide pasti di dock. Oh, Oke. tentulah Om Wawa tim utara. Oh, bentar lagi Om Wawa pindah rumah ke arah utara. Gue Nah, nggak inget jokesnya ke situ. ini dia ya seluruh. Tapi yang menarik sini, nah itu dia. Bootcampnya Bootcamp seru banget nih bootcamp nih. Apa Ada kabar? victim dan warna biru itu siapa ya? Biru muda ya, kita lihat ya. Siapa yang akan bertemu dengan victim kali ini? Udah mulai chaos. Tapi tidak kayaknya kalah di menarik awal-awal. juga, lihat nah Bonafide sini udah set up scrapping hill sih. Paradise, EVOS doang. Ya Bonafide mereka udah setup tuh bentar lagi. Udah split Betul. 3 juga. Karena memang di salah satu media juga ada yang melakukan wawancara dengan tim Bonafide. Mereka ingin mendapatkan 10 poin setidaknya tiap match secara rata, dan Sanhok adalah salah satu map kekuatan mereka gitu. Malah yang kecelik duluan dari DMS tadi. Mereka bertemu dengan salah satu pemain dari West Bandits dan satu pemain dari DMS sudah dipulangkan ke arah lobby. Betul, Sona Script ya. Ya, Di betul. sini langsung dipulangkan ke lobby, tentu awal yang tidak cukup baik untuk Dirty Money Syndicate. Tapi aneh nih, bootcamp tidak terjadi fight up. Padahal kalau gue lihat tadi di minimap, ini bukan persebaran gudang dan juga ruangan tengah. Berarti mereka ada di tengah-tengah yang sama dari daerah bootcamp, namun belum ada fight yang benar-benar pecah yang menyebabkan setidaknya 1-2 orang pulang lah ke lobby gitu. Ya, karena dari BKG juga mereka mengambil di bagian tengah. Bangunan U-nya itu dikontrol persis. Bentar, ini ada yang bilang U, ada yang bilang Y. Pokoknya bangunan tengah di bootcamp dikuasain full sama BKG. Sementara setup dari victim mereka lebih menyebar. Ada yang mengambil di gudang 3, ada yang mengambil di bagian-bagian luar dari arah tengah bootcampnya. Jadi emang ini dikuasain banget sama BKG-nya. Tinggal menunggu seberapa keras mereka untuk melakukan fight. Dan ini balik lagi seperti pembicaraan waktu di PKDO tadi. Wasting time banget fight yang kayak gini. Iya betul banget, mereka kan saling mengamati satu sama lain aja. Dan lagi-lagi adanya pertemuan di bagian early game menurut gua persentasenya lebih tinggi ke arah memberikan kerugian ya bagi masing-masing tim gitu. Namun di tempat lain, Skylights Gaming berhadapan dengan Genesis Dogma Gates yang bersedia mendapatkan chicken dinner. Satu orang langsung saja dipulangkan. Wow. Itu di arah mana berarti tadi ya? Ini harusnya kalau berbicara SG dekat Hatin nggak sih? Om? Hatin. SG pasti Hatin, turun ke bawah dikit tuh langsung ke Libas sama GD. Waduh. GD-nya juga mereka split nih. Oh, Jauh berarti banget. GD sekarang mainnya scrapping ya kalau kita ngomongin di Sanhok berarti. Karena gak ada siapa tuh? Aero. Oh, Aero nggak Aero ada. nggak ada, betul Oke. banget. Dari Camp Alpha ya. Ya, harusnya camp alpha-nya diambil sama tim lain. Tadi kalau nggak salah yang di arah sebelah kiri itu dari OMG bukan sih? Oh my god ya. Iya. Iya, Yang ada di kiri tadi kan, karena tadi garis pesawat juga terlalu ke arah kanan. Harusnya untuk menuju ke arah alpha masih bisa, karena mengingat Sanhok ini ukuran map yang paling kecil, tinggal dimainin parasit sedikit, harusnya sampai ke arah camp alpha-nya. Iya, tapi gue yang penasaran lihat aura sini. Aura kan biasa turun di ruins ya. Heeh. Kalau tadi kita ingat zona pertama ini kan zona galau. Oke. Pulau Alpha, Bravo, Charlie nih. Dan mereka pasti menjadi penjaga choke point karena Betul. jembatan besar itulah yang menghubungkan antara Pulau Charlie dan Pulau Alpha gitu kan. Akan kita lihat nanti bagaimana setupnya karena cukup menarik. Namun di sini pun masih stalemate lagi antara Black Knight dan juga tim Victim Solvers. Ya, tapi biasanya dilakukan sama Aura yang biasanya itu ya pasti rumah pinggir sungai mereka kuasain. Terus jembatan biasanya mereka kuasain, cuma mereka nggak langsung ambil jembatannya. Mereka pasti bakal ambil kompon-kompon di sekitar jembatannya sih. Kalau menurut gua ya. Oke. Itu kayaknya itu hal yang emang biasa mereka lakukan ketika zonanya bikin galau kayak gini. Jadi mereka mendapatkan semua angle sisi, malah di sisi yang lain Onyx kehilangan 2 pemain mereka, terknock out begitu saja, ditabrak ternyata. Kali ini masih bisakah melakukan revive? Karena tinggal 2 pemain Onyx yang tersisa, di mana pushnya sudah mulai dilakukan dan sudah mulai nge-split kalau kita perhatikan dari arah minimapnya. Ya betul banget, West Bandit kali ini yang join ada Flint Smoke di sini dan memang ke arah bagian depan tadi cukup low HP dan damage yang cukup banyak. M4 sudah dipakai, akan maju ke arah bagian depan dan ini akan menjadi commit push dilakukan oleh West Bandit karena Onyx pun berjumpa limpungan 2 player tersisa saja di sini cukup low HP, juga tembakan lagi dari bagian atas belum memberikan semua knockdown, tapi first aid sedang dicoba lakukan karena mereka tinggal berdua dan berhadapan dengan satu full team dari West Bandit. Net dilempar, Koneka Jobrensky terknockdown kali ini. Last man standing dari Onyx, apakah bisa mendapatkan sebuah trade? Namun ternyata tidak bisa, dan Onyx menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. So what happened dengan Onyx untuk di 3 match hari ini? Iya, ini juga salah satu unpredictable ya. Iya. Dimana Onyx kita tahu mereka juga sangat strong sekali semasa babak qualifier dan bahkan mereka langsung menembus ke babak grand final. Tapi untuk kali ini Onyx mereka ada di patch yang kedua. Itu cukup jauh sih, dan ini bakal jadi suatu halangan tersendiri sih untuk Onyx ketika mereka bakal coba untuk step up untuk naik ke atas, karena pastinya mereka bakal butuh lebih dari WWC untuk bisa naik, entah itu dari kill point juga ataupun entah dari tim yang berada di top 3 untuk tusun. Ya. Dan akhirnya kita melihat fight yang pecah tadi antara BKG dan juga Victim, di mana Rocky dipulangkan ke arah lobby. Berarti Victim menyisakan 3 player
aktif. Sementara BKG masih utuh keempat pemain mereka dan sudah mulai melakukan push kah dari BKG. BKG sudah mulai meninggalkan bangunan tengah yang ada di bootcamp soalnya. Mereka udah mulai melipir ke bangunan-bangunan pinggir yang ada di arah bootcamp, masih mencari beberapa setup yang dilakukan oleh Victim. Dan kayaknya Victim yang di gudang 3 sudah mulai nge-regroup. Ini bakal menjadi 3 lawan 4 pastinya, dan Victim juga sudah mulai melakukan setup. Ini masih di sekitar gudang 3. Betul, masih di sekitar gudang 3. Tapi menarik di sini adalah Victim biasanya melakukan scrapping di atas painan. Kali ini langsung menuju ke arah bagian bootcamp. Tentu mungkin ada strategi baru yang mereka mainkan. Penasaran mungkin ya nyobain bootcamp langsung ya. Karena Mort gak ada. Karena gak ada BTR juga. Playbank juga gak ada. Nah, itu dia. Langsung main sentral berarti Victim tadi mencoba ya. Tapi itu dia, pemikiran yang sama menjadikan kejadian yang sama seperti ini untuk bertemu antara kedua tim. Namun itu Victim yang ada di depan sana harusnya betul banget Fajar menjaga. Dan ini sepertinya ingin melakukan sebuah happy birthday. Dan lawannya Matoy. Wow. Matoy tapi double T beda. Oh, bukan mud ya. Bukan mud. Bukan mud ya. Bukan mud. Tapi mud. Oke, ini bakal ada long fight karena di arah bawah juga belum melakukan pergerakan sama sekali. Fajar tetap berdiam diri, tidak menimbulkan step sama sekali. Ini udah ada upaya untuk memberikan happy birthday pastinya. Tapi cukup tenang dari pemain-pemain BKG. Mereka benar-benar nggak buru-buru untuk mencari informasinya loh. Mereka benar-benar step by step. Mereka mengamati daerah sekitar dengan sedemikian rupa. Lihat, tiga pemain mereka nge-stick dengan sangat tertib. Nah ini berbahaya kalau stick Ini terjadi. dia nih. Udah mulai nih. 2 orang turun menuju ke arah Fajar. Dan sudah mulai ada yang keluar juga, dan sepertinya sudah semakin dekat ke arah Fajar. Kali ini satu orang sudah mulai terspot, dan happy birthday langsung di spray begitu aja berhasil mendapatkan satu, langsung dipulangkan ke lobby. Poin pertama bakal masuk dan backup yang terlambat dari BKG. Betul sekali, terkaget satu orang langsung dipulangkan ke lobby. Kali ini ada close quarter combat lagi terjadi tentunya antara kedua tim ini, tapi Fajar fast respon banget. Itu dia menutup pintu sangat on point, dan lagi-lagi fungsi pintu adalah itu untuk bertahan dari tembakan. Dan bahkan mid kali ini akan cukup sulit untuk lemparkan langsung ke arah depan, mencari sisi lain itu dari kanan, lempar ke depan dan seperti agak jauh walaupun terkena splash damage masih bisa heal. Namun Genforce Rosemary tertake down di saat satu orang itu Metoy. Betul, dan Fajar masih cukup tenang dia, ngepron, nyaman, tentram, damai, dan ini akan membuat setup dari BKG semuanya berantakan. Lempar smoke dulu sedikit membutakan vision yang dipunyai oleh pemain-pemain Victim, tapi sepertinya kali ini Victim semakin percaya diri, namun ada backup dari bagian luar dan Fajar berpindah ke sisi yang lain dan menghindari Nate yang begitu matang. Wow, what a nice move dari seorang Fajar. Iya betul banget, dan ini penting sebenarnya dari BKG juga tidak kalah baik karena ada sebuah body system dibangun dari bagian luar. Namun push dari Victim sebenarnya cukup on point, revive sudah berhasil dilakukan dan justru Fajar kali ini tertakedown oleh Rosemary. Menembak lagi ke arah bagian depan dan cukup baik, satu player lagi dari Victim, tembakan yang berhasil dibalaskan, tapi Fajar dipulangkan ke lobby. Betul, kondisi berimbang 2 lawan 2 tapi masih bisa di revive satu pemain. BKG yang terknock di bagian luar, lempar granat tipis saja ke arah sana kebalik sebuah bangunan, dan ada Lotus juga yang sudah mulai dilemparkan. 2 setup nades yang dilakukan oleh Victim tadi ke arah BKG. Ya betul sekali, high ground kali ini udah kontrol oleh Victim, mencoba untuk mencari pergerakan dari 2 player BKG. Ini tim lain lagi? Nah, ada tim lain lagi. Kalau tadi gua nggak salah itu EVOS harusnya. Wow. Bagian belakang dari Cry Booster ter-take down dan justru, oh bukan, ini adalah, benar, EVOS Reborn dari bagian belakang. Wow. Penantang baru. Betul. Ke area dari bootcamp. Ini ya, jadi pengganggu orang ketiga, tiba-tiba tim ketiga tiba-tiba datang menuju ke arah bootcamp dan memberikan kejutan ke Victim yang sudah melakukan setup. Ini susah banget buat di revive. Naik ke atas buat nge-revive, udah pasti ke spot sama pemain-pemain EVOS. Ya betul sekali, EVOS sudah mulai mengelilingi dari bagian bootcamp sendiri. Ini berbahaya sekali karena mereka masih matang dengan 4 player tersisa. Kemudian dapat loot dari bagian Paradise Resort juga, dan lihat KF memberikan pressure yang besar. Di sana satu player dari Victim masih ter-take down, dan dari Black Knight pun nggak bisa bergerak secara luasa. Ya, masih ada 2 pemain yang tersisa kali ini, cukup dekat dengan pemain Victim karena Victim tinggal 1 pemain ya tadi. Ya betul sekali, masih bertahan saya di bagian dalam, tapi ini dia cross pertahanan terjadi, namun BKG dengan 2 player yang mencoba untuk maju prefire ke bagian depan, ganti ke arah M4 lagi, masih menunggu, masih stalemate, belum ada utility yang dilemparkan, dan sepertinya keduanya tidak mau terlalu terburu-buru karena memang udah kalah secara kuantitas seperti itu. Ya, tapi di sisi lain EVOS juga sudah mulai mendekat. Pemain mereka ke bagian paling depan kali ini, sedikit prefire ke arah pintunya, lemparan granat dari arah EVOS datang tiba-tiba begitu saja berarti ke bagian komponen ditempati oleh 2 tim yang sedang melakukan fight dari early game tadi. Masih belum terlalu nafsu ternyata untuk EVOS. Mereka benar-benar memainkan tempo dan ritmenya untuk langsung utabrak ke sana, dan circle pun sudah kembali mengecil kali ini, dan bootcamp harusnya masih masuk karena dari arah orang tuh yang ada di atas jam itu di ujung. Berarti harusnya bootcamp masih masuk di circle yang kedua. Iya, walaupun pinggir ya kali ini kita saksikan dari bootcamp sendiri, namun tembakan kembali lagi terjadi dari BK ini belum terlalu aman, dari Black Knight belum terlalu aman. Namun mereka juga harus melakukan repositioning terlebih dahulu ke arah kompon-kompon pinggir, mengingat tadi ada EVOS Reborn yang udah makin mendekat juga. Dan teman-teman perhatikan di bagian minimap ini udah tipis dari tim nomor 8 maju ke depan dan smoke udah dibangun. Victim 1 orang di bagian dalam sana belum terdeteksi, masih dicari-cari oleh EVOS kali ini, mencari di mana pergerakan dari Victim. Naik ke lantai 2, ada Prefire dari bagian dalam, belum memberikan sebuah damage, dan ini dia gerebek dari compound EVOS. Nate dilemparkan kah? Ternyata dengan 4 orang mereka tetap disiplin untuk maju perlahan-lahan.
Ya malah yang dilihat BKG yang mundur ke belakang, mereka nggak pengen ngambil resiko lagi. BKG benar-benar tarik mundur 2 rumah daripada rumah yang tadi. Betul. Iya betul banget. Ya, dan gue rasa untuk fight berkepanjangan di area dari bootcamp juga ini nggak bakal enak banget sih buat ketiga tim yang lagi fight di dalamnya. Gue rasa mereka harus cepat juga untuk menyudahi. Either way, apakah dari EVOS bakal keluar untuk langsung menyeberang? Tapi kalau kita lihat memang dari pergerakan EVOS dari Paradise menuju ke arah dari bootcamp ini memang mereka mau nyisir area dari bootcamp biar mereka yang akan menjadi pemilik untuk bootcamp sendiri sekarang. Iya, harus. Enggak, masalahnya kalau EVOS langsung masuk dalam circle itu bisa aja loh untuk manfaatin momen mereka dari Paradise, mereka nyeberang untuk ke arah Camp Alpha-nya, karena biasa circle kayak gini tuh yang kanan mulai ditinggalkan, circle-nya lebih ke arah ke sebelah kiri. Tadi daerah Pulau Alpha semuanya masuk di lingkaran pertama soalnya kan. Betul. Kayak kita lihat BTR biasanya nyebrang gitu ya, berenang ya. Cuman yang menarik di sini adalah ini masih ada victim di sini nih. Kok belum kedeteksi ya sama EVOS ya? Mungkin nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Ilmu Ninja, berkamuflasenya tuh bagus. Luar biasa banget tuh dari victim kali ini. Dan sebagaimana yang Om Awa ungkapkan tadi pun juga Pasta, ini keduanya harus sudah mulai memikirkan nih gerakannya seperti apa, mau komit atau mau rotasi gitu loh. Karena membuang waktu seperti ini ya tidak baik. Kembali lagi karena dari game pertama kita lihat objektif banyak tim nih main ke arah tengah gitu. Iya, bahkan EVOS udah mulai tarik mundur lagi dan mulai mendekat ke arah BKG. BKG Udah yang deg-degan sih. Kalau tadi ada victim dia. Ada victim saya yang dicari gitu. Ya, dia nge-vaulting, panik, masuk lagi, kenok tiba-tiba satu pemain dari BKG, what happened? Gue gak ngerti, mungkin salah pencet, akhirnya dia nge-vaulting keluar karena tadi dia lagi dalam proses ngeker, ngasih cicilan damage sedikit, bahkan gak ada cicilan damage termasuk ke arah player EVOS. Tapi misklik mungkin yang dia lakukan ya, itu ngebuat mereka melewatkan sebuah momen dan dimanfaatkan dengan sangat bagus oleh pemain-pemain dari EVOS. Ya, dan pemain terakhir dari BKG juga memutuskan untuk keluar dari area bootcamp, yang berarti bahwa di dalam bootcamp sekarang tinggal 2 tim, masih ada victim juga yang survive sejauh ini dan let's say zonanya masih kebanting ke arah dari bootcamp, itu masih sangat enak banget. Dan lihat tuh, last player gak bisa bergerak sama sekali. Betul banget dari tim Black Knight ya, Soramat coy masih berada di sana. Dan kalau kita lihat tadi ada health bar juga di bagian kompon tersebut, itu berarti victim satu orang bisa menjaga benar-benar diem aja nggak melakukan tembakan, tapi justru membuka kali ini. Dan ini menjadi genderang perang lagi bagi EVOS kalau masih ada satu player lain yang dimana player tersebut adalah victim, dan ini dia misi pengejaran dari EVOS Reborn ke arah tim Victim Sovers. Oke, masih dicari dan wow, pindah-pindahnya cepet banget ya. Kelihatan handal banget gitu buat pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan lompat-lompat manja. Kalau gua kayaknya udah mulai nyangkut sih Chan, tapi ini bener-bener lancar banget tadi. Nggak ke vaulting loh, bisa bener-bener lompat dari satu bangunan ke bangunan yang lainnya. Dan ini dia update circle untuk circle yang ketiga, dan ternyata EVOS masih mencari keberadaan dari victim di mana mereka berada, dan sudah mulai terus Poppy seri tidak bisa memfokuskan karena ada 3 angle dari EVOS yang muncul secara bersamaan. Iya, dan itu dia. Dan sesuai dengan prediksi dari Pasta tadi ya, dengan circle seperti ini tentu ada kemungkinan besar menuju ke arah Camp Alpha, dan benar saja kali ini bootcamp tidak masuk ke dalam circle ketiga, dan ini menandakan pergerakan dari EVOS sudah mulai masuk ke dalam zona. Pun juga last man standing dari BKG tadi, Matboy, yang sedang melakukan peron di luar dari bootcamp. Iya, gue agak kaget sih dengan resultnya, di mana Onyx dengan victim ya. Mereka 2 tim pertama yang kembali ke lobby. Masuk qualifier mereka posisi 1 dengan 2 loh. Nah itu dia. Dan ini pastinya bener juga cukup ya, memberikan pukulan. 1 Onyx 2 ya. Iya. Mereka ini grand finalnya gak bisa ditebak sama sekali, semua tim tampaknya sudah mulai setup juga, sudah mulai membaca lah strategi lawannya seperti apa. Ya, victim juga unik soalnya Om. Kalau kita ingat-ingat ya, kita flashbackin gameplaynya victim di Sanok, itu mereka selalu ngambil di bagian luar bootcamp. Mereka main scrapping, mereka ngontrol rumah di luarnya bootcamp, ngelok ke arah bootcamp. Kalau kali ini mereka berusaha masuk ke bootcamp, ya mungkin mereka lagi ingin memperlebar setup mereka di luar bootcamp. Karena dengan kalau mereka bisa mengambil bootcampnya, dia tahu kira-kira spot mana aja nih yang bisa dikontrol dari luar. Angle sini bisa diambil dari sisi sini, angle sini bisa diambil dari sisi sini. Mungkin itu yang lagi pengen mereka cari untuk di finalnya hari ini. Ya, mungkin mereka juga punya pemain-pemain yang lagi naik down juga ya. Sebut saja Joe Brenky dari Onyx ya. Genfos dari victim, dan ya kita belum melihat best perform dari mereka. Cuman ya, mari kita nantikan, masih ada 9 round lagi. Yes, dan kali ini perang sedang terjadi. Ada Livescape yang sudah mulai melempar dan menembak menuju ke arah tim NFT. 2 tim sudah mulai bertemu, cicilan damage sudah diberikan, bahkan Toms terknockout. Threat-nya belum terjadi, malah Livescape yang kehilangan 2 pemain mereka sedang terknockout. Tinggal 2 player aktif yang masih bersembunyi di arah Sniper Tower. Betul banget, tadi pada sistem tidak bisa dibangun ya, sementara NFT cuma terkena damage doang dan tidak ada terknockout yang terjadi. 4 lawan 2 kali ini, dan ini sebenarnya harusnya sebuah lockdown target karena benar-benar tahu di manakah berada dari Livescape compound, dan juga sebuah watchtower. Ada Nate, di Cook, cukup matang, lebar depan, dan itu dia pohon di sana. Apakah connect? Tapi tidak berikan sebuah knockdown. Dibalasnya aja dengan utility lainnya. Lihat versi juga dengan on point, namun ter-take down. 1 orang dibalaskan. Dan ini dia harus kontrol terjadi, dan justru maju ngabsen dirinya. 2 lawan 1 tembakan ke bagian atas dari NFT. Akan berusaha untuk melakukan pressure lagi dan lagi, sementara Livescape Kato Lisa last man standing mencoba untuk menahan, dan ini sulit sekali karena 2 lawan 1 dikepung begitu saja. Nge-heal terlebih dahulu, akan langsung maju, tapi ternyata temponya dijaga dulu oleh tim NFT.
Ya, tapi setidaknya upaya yang dilakukan sama Kato sudah cukup bagus, tapi dua pemain NFT bakal langsung melakukan push secara bersamaan, bahkan mendapatkan satu pemain lagi. 1v1 situation dengan HP yang begitu low. Langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini Kato masih bisa bertahan dengan HP yang cukup low. Seorang diri di bagian atas dari sniper towernya harus menghadapi Spafel dengan HP yang masih 100% dan Kato mendapatkan momentum untuk melakukan healing. Wow, masih mendapatkan momentum dan ditabrak ternyata. Didengarkan dengan sangat baik. Spafel mendengar proses healing yang dilakukan oleh Kato. Iya, tadi udah tipis banget ya. Defensifnya cukup baik dari Kato tadi, penuh banget 3 orang NFT loh. Oke, tapi peperangan masih terjadi juga antara DMS di sini dengan tim lainnya. Belum kontrol terjadi dan itu dia ternyata Aura. No Mercy ter-takedown. Wow. Wave ternyata. Ya, itu wave. Itu wave ternyata, bukan Aura karena ada fight di arah yang lain juga. Tapi kali ini di arah belakang Wow bahkan berhasil mendapatkan korban berikutnya dan DMS dipulangkan menuju ke arah lobby. Aura berada fight di arah yang lain, harusnya masih ada di sekitar jembatan sebelah kiri dekat Ruins. Harusnya. Iya, West Bandit tadi ya ternyata ya. Betul. Dengan Aura. Alright. Dan berbicara jembatan ini dia Jaxi tertunduk lesu di sana dan ini adalah momentum bagi tim lain jikalau ingin menyeberang pun juga Aura lagi coba untuk menyeberang kali ini. Oh my Ya, god. dan wow, hilang satu persatu pemain dari Aura. Kali ini hanya menyisakan Jaden seorang saja. 3 pemain lainnya sudah dipulangkan. Tinggal 1 ternyata yang masih bleeding out dan harusnya nggak ada waktu lagi untuk diselamatkan. Iya betul banget. Dan kalau melihat zona tadi yang menuju ke arah bagian Camp Alpha atau Pulau Alpha ya, gue lihat dari satu tim yang udah menunggu dengan cukup baik adalah Genesis Dogma Gits yang udah mendapatkan tempat ya berdekatan dengan bootcamp. Jadi pergerakan EVOS harusnya dikit lagi ketemu dengan tim Genesis Dogma Gits. Ya, dan masih berperang di sekitar Ruins. Kali ini ada tim nomor 13. Berarti ada Unknown Hunter dan juga ada Bonafide yang bertemu di sekitar Ruins. Kali ini 2 pemain sudah mulai berkumpul kembali, sementara Bonafide sudah kehilangan 1 pemain mereka. Buat teman-teman yang lagi nonton, mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena tidak hanya kalian yang menonton putih-putih seperti ini, kita juga menyaksikan hal yang sama seperti yang kalian tonton. Betul, dan sedang dicoba ya terus untuk diperbaiki. Jadi let's bear it, but we hope for the best dan respect for all teams. Dan tapi kali ini dari tim nomor 12 itu Bonafide sedang berusaha menahan laju tembakan, laju push dari sebuah tim yang akan bergerak dari bagian Ruins juga. Revive sedang dilakukan ke arah bots tentunya, dan ini adalah dari tim Unknown Heroes, Unknown Hunter. Ya betul sekali, dari bagian Ruins tembakan ke arah bagian depan dan wow, tajam sekali dari Bonafide justru yang bisa melakukan sebuah backfire ke arah mereka. Betul, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby dan kali ini harus segera melakukan healing karena Blue Zone yang keempat sudah semakin menyakitkan kali ini juga. Dan ternyata ini 2 tim yang bakal fight long atau panjang banget di sekitar Ruins karena mereka masih berada di sini dan melakukan fight di arah Blue Zone ya. Dari arah Unknown Hunter kali ini mereka masih menyisakan 2 player aktifnya karena ada Monza tadi ya yang sudah knock out bahkan sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini 2 lawan 2 berarti ya? Iya, 2 lawan 2. Atau 2 lawan 3? 2 lawan 2 tadi awalnya, tapi Bonafide entah mengapa tadi mungkin bisa melakukan revive ya, karena Bonafide ini adalah tim yang tadi melakukan late rotation serta melakukan scrapping heal di sekitaran bagian selatan. Namun NFT tadi yang mendapatkan kemenangan dengan cukup baik kali dengan 3 orangnya menjaga entry point. Jadi tim-tim yang lambat dari Ruins ini bisa di-take down oleh tim NFT. Ya, bahkan tadi EVOS sudah mulai berperang ya dengan yang ada di sekitar bootcamp juga kali ini. Kalau kita lihat-lihat dari NFT yang sudah berada di bagian jembatan, mereka bergerak tipis saja bermain dengan cukup nyaman dan tentunya EVOS sudah berhasil touchdown ke arah Pulau Alpha, Jan. Nah, ini dia yang tadi gue katakan, EVOS benar banget udah deket sama Genesis Dogma Gits yang memang udah melakukan setup dengan cukup baik. Dan baru gue katakan NFT jaga entry point yang lambat bergerak ke arah bagian Pulau Alpha. Bonafide ternyata menjadi korbannya. Ya, dan kan zona terbuka seperti ini cukup memudahkan untuk tim-tim yang berada di bagian utara sekarang ya. Untuk arah dari Pulau Alpha mereka udah pegang posisi Gedegits terutama yang tinggal sebenarnya Gedegits mereka bisa melihat ke arah dari bootcamp karena udah otomatis pasti akan ada tim yang mencoba untuk crossing melewati dari bagian perairan. Betul. Betul sekali. Oh, ini EVOS nggak mau melepas angle mereka dari tim NFT. NFT benar-benar kerepotan banget satu pemain NFT yang ada di bagian kolong jembatan pun terlihat dengan pemain dari tim EVOS. KF menjaga bagian belakang dengan sangat-sangat baik. 5 kill loh untuk EVOS. 5 kill dan itu adalah entry kill yang cukup baik atau entry atau gatekeep yang cukup baik. XCB nih masih tertahan tadi gue lihat berada di bagian play zone dan gak bisa bergerak karena lagi dan lagi masuk ke air, knockdown, gak bisa di reverse sama sekali. Betul, ini akan menjadi santapan lezat pastinya untuk pemain-pemain dari EVOS yang saat ini sudah melakukan split. Dua split yang mereka lakukan dan cukup dekat dengan GDG seperti yang udah dibahas sama Ojan tadi. Ya betul banget, dan sekarang juga ada sebuah upaya pergerakan dari tim nomor 11 itu West Bandit dengan smoke yang dilemparkan. Mereka berharap untuk bisa masuk dalam zona tapi ada bagi kan bisa dimaksimalkan 2 player dan West Bandit. What? Udah 10 kill mereka dapatkan. Somehow Yes. tiba-tiba 10 kill untuk West Bandit dan EVOS masih melakukan lock angle ke arah tim NFT. Satu persatu pemain NFT bakal digugurkan oleh EVOS dan di arah yang lain ternyata Gedegis berhasil mendapatkan 2 pemain dari West Bandit yang melakukan rotasi di sekitar mereka. Wow, bener-bener barbar banget dan ternyata West Bandit juga berhasil mendapatkan beberapa poin untuk tim mereka. 1 poin lagi bertambah 11 kill untuk West Bandit saat ini. Ya betul sekali. Namun tempat lain West Bandit tadi itu ya kepada Spabel dan juga NFT juga melakukan sebuah
backup fire juga ada sebuah threat yang terjadi, namun kali ini perhatian kita ke arah EVOS yang udah masuk dalam zona juga, dan tanpa disadari lagi dan lagi Skylights Gaming tadi terlihat sedikit di bagian minimap akan masuk dari utara Omawa. Ya, mereka satu-satunya tim yang menurutku hari ini 3 kali semuanya itu ada di bagian utara zona, jadi akan mudah banget untuk Skylight kali ini ketika mereka akan mencoba untuk mendapatkan kembali top 5 at least kalau mereka mau ya. Dan ini tempat dari Skylight juga gak ada hadangan sama sekali dari bagian utaranya, yang masuk gesekannya besar banget ini dari selatan, berarti kita akan melihat lebih banyak Gede Gits yang akan berduel bersama dengan EVOS sebentar lagi. Betul banget, dan baru saya Omawa katakan lebih banyak banget yang dilakukan. KF kali ini masih memberikan surprise karena bagian depan. Tekanan ini menjadi penting kali ini ya untuk menghambat pergerakan dari tim lawan, dan dari tim nomor 2 ditembakin terus, berarti dari tim Oh My God Esport bergerak turun dari bagian atas tanpa vehicle, tanpa cover, menjadi mangsa, menjadi bulan-bulanan dari peluru yang dilontarkan oleh EVOS Reborn. Ya, mereka mepet banget di arah circle, tapi mereka bisa ngontrolin di saat baik, bahkan ditabrak begitu aja sama OMG. So what happened dengan OMG? Mereka menabrak tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu, membuat dua pemain mereka terknock out. Tidak hanya EVOS yang bisa menembak ke arah mereka, bahkan dari Gede Gits juga bisa menembak ke arah tim OMG. Betul, ini sangat sayangkan bagi OMG ya, satu-satunya kendaraan mereka justru dipaksakan untuk melakukan push ke arah EVOS dan ter-takedown begitu saja. Kali ini lagi dan lagi EVOS menjadi penjaga yang cukup kuat, dan bahkan di depan sana tim nomor 14 Skylights Gaming udah touchdown di bagian tengah zona dan mendapatkan beberapa knockdown termasuk ke arah tim Kensis Dogma juga. Wow, ini bener-bener tembakan dari dua pemain OMG yang lainnya dari arah seberang jalan, ternyata masih bisa mendapatkan satu persatu pemain yang berjuang. Bahkan ternyata OMG tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tinggal 5 tim yang tersisa dengan 10 orang yang masih hidup saat ini. EVOS masih bertahan kali ini 9 kill, hampir menyamai kill yang tadi dikumpulkan oleh West Bandit. Ya, kalau kita lihat dari minimapnya cuma 4 tim sebenarnya yang masuk. Ya benar, 4 berarti ya. Wave, West Bandit Tinggal 3 sekarang. 3 sekarang. Oke. Wave gak bertahan. Betul banget, karena heal tadi di luar ya. Betul. Dan West Bandit juga sepertinya last man standing-nya melakukan heal, karena di bagian minimap 2 warna doang, yaitu EVOS Reborn dan Genesis Dogma kali ini yang melakukan fight di bagian dalam zona. Tapi zona udah cukup dikontrol EVOS Reborn. Tiba-tiba mereka yang unggul ya. Betul banget, karena dari tadi rumahnya dikontrol oleh Genesis Dogma, dan bahkan ada tembakan dari West Bandit dari bagian belakang. Satu player dari Genesis Dogma knockdown, dan ini akan memberikan waktu lebih lama lagi untuk Genesis Dogma full melakukan rotasi. Yes, ini kondisinya prima. 4 lawan 4 antara EVOS dan juga Gede Gits. Lemparan molotov akan membatasi pergerakan, sementara KF siap untuk memberikan happy birthday karena pemain-pemain Gede Gits yang bakal melakukan rotasi. KF mempunyai tugas yang cukup berat untuk menghadapi 4 pemain dari Gede Gits yang akan bergerak menuju ke arah KF sendiri. Lemparan utilities juga sudah mulai dilakukan kali ini. Granat yang akan segera meletup, namun berhasil untuk mendapatkan satu. Ternyata Star terdapat headshot dari seorang KF tadi dengan sangat bagus, bahkan mendapatkan korban yang kedua, korban yang ketiga. What happened? Kontrol yang begitu bagus, dan winner chicken dinner untuk EVOS Reborn di match kita yang ketiga.